Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wildania dari Fakultas Usulul Adab dan Dakwah Prodi KPI. Pada video kali ini bertujuan untuk mengumpulkan salah satu tugas saya yang bermata kuliah dakwah digital, di mana membuat ceramah, yaitu tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke ceramah berikut ini. Baiklah, langsung saja judul ceramah pada video kali ini yaitu jangan meninggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini. Dan terlupa pula kita turunkan salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, entah untuk saya sendiri atau untuk orang-orang yang di luar sana yang masih sering mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Di sini para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yang artinya akan ditolak keimanan seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimatnya ancaman, diantaranya di salah satu ayat di Quran surat Al-Maun ayat 4-5, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Di mana celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Tapi maksud lalai dari sholatnya ini adalah dia sudah sholat tetapi sholatnya masih asal-asalan, orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan kadang dia tinggalkan, orang yang sholatnya terburu-buru, tidak ada tumanina dalam sholatnya, orang yang sholatnya tidak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan diantaranya ciri-ciri paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia yang malas dalam beribadah. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk yang bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita di bulan kemarin? Apakah kita termasuk tarawih yang bermalas-malasan ya, atau kita mencari tarawih yang paling cepat yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai, dalam hitungan 10 menit selesai dengan 20 rakaat. Jangan kita termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat, atau tidak, jangan kita termasuk orang yang kusalah atau bermalas-malasan dalam sholatnya kita. Walaupun kita lakukan ibadah itu, seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, nauzubillah sekali teman-teman, berarti masih ada kemunafikan di hatinya kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah, sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita nggak punya ikatan apapun dengan Allah, begitu. Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Contohnya, seseorang perempuan tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suaminya itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan kita dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutus ikatan kita dengan Allah, begitu teman-teman. Satu-satunya kata ulama ikatan antara hamba dengan Robnya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggalkan, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin,
dia tidak boleh disolatkan oleh ulama kaum muslimin kecuali hanya keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah solat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, maka suami itu harus menceraikan istrinya, karena tidak halal bagi seseorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagaimana ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Apapun alasan kita boleh tidak membayar zakat, kita boleh tidak haji apabila kita tidak mampu, kita boleh tidak puasa jika tidak mampu dengan cara dikodo atau dibayar fidyah. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat, karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena sedang musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukan di masjid karena ada hujan atau uzur-uzur tertentu, ada badai dan hujan atau seterusnya, kita bisa melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, kita bisa duduk atau terbaring. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, teman-teman, saking pentingnya ibadah ini. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia tidak memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita sudah baik sama orang, kita sudah perhatian kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu, tetapi tiba-tiba dia memutuskan kita tanpa alasan yang jelas. Bagaimana perasaannya kita? Begitu perasaannya Allah ketika hambanya memutuskan hubungannya dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat, padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam hidupnya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Sebagai penutup, yang terakhir, marilah kita ingatkan diri kita sendiri betapa pentingnya menjaga sholat dalam hidup kita. Sholat adalah tiangnya agama. Sholat adalah caranya kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Di dalam kesibukannya kita, janganlah kita lupakan kewajiban ini, di mana ada yang kerja, ada yang fokus untuk meniti karir, ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, dan banyak yang lain-lain yang mempunyai kesibukan. Ingatlah bahwa sholat adalah sumber kekuatan, ketenangan dalam hidup kita. Jangan biarkan urusan dunia melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersama-sama memperbaiki hubungan kita dengan sholat, karena dengan setiap sujud kita mendekatkan diri kepadanya, dan ingatlah bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video saya. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berjanji untuk tidak meninggalkan sholat dan terus memperkuat ikatan dengannya. Terima kasih. Saya Putri Dania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.